Kasus-kasus yang sangat membekas di hati penduduk Brazil, salah satunya adalah kasus Beatriz Angelica Mota, yang dimana semua tragedi terjadi di dalam gedung sekolah. Beatriz Angelica Mota lahir pada tanggal 16 Februari pada tahun 2008 di Juazeiro, kota Baiana Pernambuco di negara Brazil. Beatriz adalah anak dari pasangan seorang guru yang bernama Sandro Hamilton Mota dan seorang debutan yang bernama Maria Lucia Mota. Beatriz memiliki dua saudara yang lebih tua, yaitu Samira dan Leandro. Keluarga Mota tinggal di pedalaman kebun di zona Juazeiro. Ayah Beatriz, dia adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah di mana Beatriz belajar, yaitu di sekolah swasta yang bernama Nossa Senhora Auxiliadora di kota Petrolina. Pada tanggal 10 Desember tahun 2015, Beatriz menemani kedua orang tuanya ke acara wisuda kakak perempuannya. Baik dia dan juga saudara perempuannya belajar di institusi tersebut. Dalam acara yang dihadiri sekitar 2.500 orang, Beatriz meminta izin kepada ibunya untuk meminum air di pancuran air minum yang berada di bawah pelataran tempat acara berlangsung. Ibunya membiarkan Beatriz pergi sendirian karena Beatriz sudah tahu semua tempat di sekolahnya. Ibunya duduk di bangku sambil menyaksikan acara band di sana. 15 menit kemudian, ibu Beatriz menyadari bahwa anaknya belum kembali. Namun dia masih berpikir jika mungkin Beatriz bertemu dengan teman-temannya dan bermain dengan mereka. Setengah jam kemudian, Lucia mencari Beatriz dan tidak menemukan di tempat minum juga di area sekolah. Lalu Lucia mencari Sandro yang sedang berkumpul dengan guru lainnya dan mengatakan jika Beatriz tidak diketahui keberadaannya. Ayahnya menyela penampilan band dan memanggil anaknya melalui mikrofon dari panggung acara. Gadis itu segera dimulai dan tubuhnya ditemukan di ruang yang telah dinonaktifkan pada pukul 10.50 malam. Tubuh Beatriz mengalami luka tusuk di bagian dada, tungkai atas dan bawah, bahkan pisau yang digunakan oleh pelaku ditemukan di dekat tubuh korban. Laporan tersebut menemukan bahwa tubuh Beatriz mengalami 42 luka tusukan. Sebuah tindakan kekerasan yang sangat ekstrim. Menurut polisi, anak ini tidak dibunuh di dalam ruangan itu karena tidak ditemukan percikan darah di sana. Dan ruangan itu telah dibakar setahun sebelum kejadian. Dan di tubuh korban juga tidak ditemukan tanda-tanda arang dia berjalan atau diseret ke ruangan itu. Maka kemungkinan besar korban dibunuh di tempat lain dan diletakkan di sana oleh pelaku. Tentang tempat di mana korban diserang, banyak yang mencurigai di ruang balet, yang di mana tempat tersebut dekat dengan area pancuran air yang telah direnovasi beberapa hari setelah kejahatan. Polisi militer, polisi sivil, Institut Medikal Legal, dan juga Institut Kriminal semua dikerahkan ke area sekolah dan menutup area tersebut untuk mencari semua barang bukti. Kamera CCTV yang berjumlah 40 di seluruh area sekolah juga hasil rekaman di acara wisuda tersebut
disita oleh polisi untuk mencari tahu siapa pelaku dan bagaimana dia masuk ke area sekolah. Polisi menduga bahwa pelaku masuk dari pintu utama karena tidak mungkin melompat dari pagar karena di pagar sekolah ada pelindung alarm. Dan yang masuk ke dalam gedung sekolah malam itu hanya orang-orang yang mendapat undangan wisuda. Masih ada dua hipotesis tentang motif kejahatan itu. Yang pertama adalah semacam balas dendam untuk keluarga korban. Karena melihat dari banyaknya luka di tubuh korban, sepertinya pelaku menaruh kebencian yang sangat mendalam. Dan yang kedua tentang kemungkinan ritual ilmu hitam. Karena dalam tubuh korban juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Pisau yang ditemukan di samping tubuh korban setelah dilakukan tes DNA dinyatakan itu milik seorang yang berjenis kelamin feminino. Namun setelah dicocokkan dengan 65 orang yang diduga menjadi pelaku, tidak satu pun menunjukkan persamaan. Hasil DNA itu juga tidak ditemukan di database kriminal. Pada Februari tahun 2016, delegasi pertama yang bertanggung jawab atas penyelidikan yaitu bernama Marciano Ferreira. Dia mengatakan bahwa dia yakin jika pelakunya lebih dari satu orang. Pada bulan Februari, sketsa gabungan yang sudah menduga sebagai tersangka, yaitu seorang pria berbaju hijau yang terlihat di area pancuran air minum, dirilis ke publik. 3 bulan kemudian, seorang ahli forensik menemukan bahwa setidaknya 5 orang terlibat dalam kejahatan itu, dan semuanya adalah pegawai sekolah. Karena polisi mendapat laporan bahwa 10 hari sebelum kejadian, 3 kunci pintu sekolah dinyatakan hilang. Maka kemungkinan kejahatan itu memang telah direncanakan, namun korban dipilih secara random. Delegasi mengatakan kecurigaan terhadap pihak sekolah, yang dimana beberapa hari setelah kejadian, mereka langsung merenovasi ruang balet yang diyakini menjadi tempat kejahatan. Beberapa saksi juga mengatakan jika mereka melihat laki-laki dengan kemarahan di dekat tubuh korban ditemukan. Beberapa menit sebelumnya juga ada beberapa saksi yang mengatakan laki-laki yang marah itu masuk ke area pesta sekolah, bahkan masuk ke area toilet wanita untuk cuci tangan dan cuci muka. Seorang siswa di sekolah itu juga mengatakan bahwa ada seorang laki-laki asing yang memanggilnya. Pihak sekolah yang merasa tertekan dan terus dicurigai bahwa mereka terlibat dalam kasus tersebut, mereka membantu menaikkan penghargaan yang akan diberikan oleh publik untuk sesiapa yang memberikan informasi tentang pelaku akan mendapat upah yang awalnya 5.000 reais atau setara 15 juta menjadi 10.000 reais atau setara dengan 30 juta. Dalam penyelidikan yang panjang, polisi melakukan kesalahan yang dimana ada beberapa video dari rekaman kamera CCTV terhapus secara tidak sengaja. Dan rekaman video itu dapat diperbaiki setahun kemudian. Bahkan keluarga Mota memilih membentuk tim penyelidik swasta untuk memecahkan kasus misteri yang menimpa anak mereka. Kasus Beatrice telah menyimpan banyak misteri yang dimana telah ditangani oleh 8 delegasi yang berbeda. Kasus tersebut terdapat 24 volume dan 422 deposisi, dan juga lebih dari 900 jam gambar teranalisis, namun belum juga terpecahkan. Selama 6 tahun kasus Beatrice terus menjadi misteri, namun pada tahun 2021 penyelidik menemukan ada satu video dari CCTV kamera yang menjadi kunci di mana CCTV itu terletak di luar gedung sekolah. Pada malam kejadian terlihat seorang laki-laki mondar-mandir di seberang jalan di depan gedung sekolah sambil mengincar beberapa mobil di pinggir jalan.
Sesekali pria itu terlihat menunduk seperti menyembunyikan sesuatu di dalam sepatunya. Setelah mengambil benda dari dalam sepatunya, dia terlihat masuk ke dalam gedung sekolah tanpa dicurigai oleh penjaga pintu. Dari rekaman CCTV, teknisi polisi di Pernambuco mengatakan bahwa laki-laki yang dicurigai itu tidak mirip dengan sketsa awal yang diduga sebagai pelaku. Pada akhir tahun 2021, video itu diberikan kepada Americana Company untuk dilakukan investigasi ulang. Kali ini, investigasi dibantu oleh orang-orang dari expert digital image dengan mengeluarkan hasil gambar yang diduga sebagai tersangka di sekolah tersebut. Inilah gambar sketsa kedua yang diduga menjadi tersangka. Gambar tersebut ditujukan kepada orang-orang yang melihat pelaku di sekitar area tubuh korban ditemukan. Para saksi mengatakan gambar itu sangat mirip dengan seseorang yang mereka lihat di dalam gedung sekolah tersebut. Ternyata laki-laki yang ada di gambar sketsa itu mirip dengan seorang laki-laki yang bernama Marcelo da Silva. Polisi dari penyelidik mencari keberadaan Marcelo dan melakukan tes DNA untuk dicocokkan dengan darah yang ada di pisau yang ditemukan di samping tubuh korban. Hasil tes DNA keluar dan dinyatakan positif. Misteri terpecahkan setelah 2.222 hari setelah hari terjadinya pembunuhan. Marcelo da Silva telah memiliki catatan kriminal yang panjang sejak tahun 2008. Tepatnya pada bulan Maret, dia tertangkap karena pencurian. Dia dijatuhi hukuman selama 4 tahun, namun setelah 8 bulan menjalani hukuman, dia mendapat keringanan di penjara semi terbuka. Penjara semi terbuka di Brazil adalah penjara di mana napi mendapat fasilitas seperti libur seminggu 6 kali dalam setahun, juga mendapat kerja dan juga gaji di dalam penjara. Pada bulan Januari tahun 2009, Marcelo mendapat pembebasan bersyarat dan pada tahun 2012 dia dinyatakan bebas sepenuhnya. Marcelo lepas dari radar kepolisian selama 4 tahun. Dan dalam 4 tahun itu, Beatrice menjadi korban pembunuhan. Pada bulan Juli tahun 2016, setahun setelah Beatrice terbunuh, Marcelo tertangkap dan dipenjara oleh kasus penodongan dengan senjata api. Pada bulan Maret tahun 2017, Marcelo dipindahkan dari penjara rezim tertutup ke penjara semi terbuka. Rezim tertutup itu adalah penjara yang dimana napi tidak mendapatkan fasilitas apa-apa. Pada bulan Mei tahun 2017, Marcelo mendapat keringanan dengan menjadi tahanan rumahan, yang dimana napi dibebaskan dari penjara pemerintah dan boleh tinggal di rumah mereka, namun wajib melapor. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, 2017, Marcelo ditangkap lagi dengan kejahatan pemerkosaan anak di bawah umur. Dan saat kasus pemerkosaan itu, penyelidik melakukan tes DNA pada Marcelo. Dan hasil tes tersebut baru dimasukkan ke sistem pemerintah pada tahun 2019. Setelah hasil tes DNA dari Marcelo dimasukkan ke sistem database negara, polisi menemukan titik terang pelaku kejahatan kepada Beatrice. Karena DNA Marcelo sama dengan DNA dari pisau yang ditemukan di dekat tubuh Beatrice. Seminggu setelah penemuan hasil tes, Marcelo yang masih di dalam penjara mengakui semua kejahatannya. Dengan bantuan seorang pengacara, Marcelo mengatakan secara detail apa yang dia lakukan di hari naas itu. Dari rumahnya di kota Trindade, dia mengatakan bahwa hari itu dia pergi ke kota Petrolina untuk menandatangani pembebasan bersyarat dari kasus kriminal sebelumnya.
Setelah itu dia pergi minum alko yang terbuat dari tebu, yang dimana minuman ini memiliki kadar yang sangat tinggi. Setelah minum, dia mampir ke rumah saudaranya. Setelah di sana beberapa saat, dia pamit pulang. Namun sebelum dia keluar rumah, dia mencuri pisau dari dapur saudaranya. Pisau itu diselipitkan dalam sepatu yang tidak terlihat karena dia memakai celana panjang. Setelah keluar dari rumah saudaranya, lalu dia pergi minum lagi di tengah kota sampai dia kehabisan uang. Dia keluar dan berjalan ke kota dengan meminta uang kepada orang-orang di jalan untuk dia naik bus pulang ke kota Trindaje. Sampai petang tidak satu orang pun yang memberikan uang kepadanya untuk dia naik bus, sampai dia merasa kelaparan dan kehausan. Saat itu dia mondar-mandir di jalan sambil mencari gereja yang buka dengan harapan dia akan mendapat makan atau minum. Malam itu di jalan dia melihat ada acara di gedung sekolah dan dia berusaha masuk ke dalam pintu. Namun security di depan tidak mengizinkan dia masuk. Beberapa saat kemudian dia melihat banyak orang yang berjalan menuju ke pintu masuk. Maka dia mencari kesempatan masuk bersama mereka. Setelah dia masuk ke gedung sekolah, dia menuju ke tempat pancuran air minum. Dan di sana dia mencari jika ada makanan yang bisa dia makan. Ketika dia masuk ke ruangan yang dimana ruangan itu tidak mendapat akses CCTV, dia pikir ruangan tersebut adalah dapur atau tempat penyediaan makanan. Ternyata itu adalah ruang gudang yang gelap. Dia tidak jadi masuk dan duduk di depan pintu itu untuk beristirahat. Beatrice yang berjalan di depan pintu, anak ini merasa terkejut dan menjerit ketakutan karena dia melihat pisau di sepatu Marcelo. Marcelo mengatakan kepada Beatrice untuk tidak menjerit, tetapi Beatrice berontak, lalu Marcelo bawa masuk ke dalam gudang yang gelap itu. Di sana Marcelo mengatakan untuk anak itu diam dan menyuruh dia keluar ruangan tersebut setelah dia keluar. Namun saat Marcelo membuka gagang pintu, Beatrice menjerit lagi karena ketakutan di area gelap. Karena takut suara Beatrice didengar oleh orang lain, dia menusuk bagian paha, namun anak ini terus menjerit kesakitan. Dan untuk menghentikan suara itu dia putuskan untuk menghabisinya. Di tempat yang sama, di tempat di mana tubuh korban ditemukan. Anak itu tidak melakukan perlawanan karena itu terjadi sangat cepat dan dengan amarah Marcelo yang sudah kepanasan, masih dalam pengaruh alko, dalam keadaan lapar dan dia sangat kecewa karena meminta uang kepada orang-orang di jalan, dia tidak diberi uang dan tidak bisa pulang. Maka dengan kemarahan itu, dia lampiaskan kepada tubuh korban. Setelah kejadian itu, dia masih duduk di sana beberapa menit, lalu dia keluar untuk cuci tangan di wastafel. Yang kemungkinan itu adalah kamar kecil untuk wanita. Di sana dia bertemu dengan dua anak yang melihat dia sedang cuci tangan dengan baju yang terdapat darah dari Beatrice. Kedua anak itu bertanya kepada Marcelo apa yang terjadi kepadanya. Marcelo menjawab bahwa dia terluka dengan pisau. Marcelo pun segera keluar meninggalkan gedung sekolah dan menuju ke sungai di dekat sekolah tersebut, lalu membuang baju juga handphonenya. Lalu dia bertemu dengan pengemis dan di sana dia dikasih baju bersih oleh pengemis. Kali ini dia meminta uang kepada orang-orang di jalan dan dia pun dikasih uang karena dia memakai baju pengemis. Sebelumnya tidak dikasih karena dia memakai baju yang bermerek Polo. Setelah mendapatkan uang sebesar 5 reais atau sekitar 15.000, dia naik bus menuju kota Trindade. Pengadilan masih belum menjadwalkan persidangan untuk Marcelo da Silva dalam kasus Beatrice. Marcelo saat ini menjalani hukuman di penjara atas kasus pemerkosaan. Puluhan atau bahkan jutaan orang Brazil yang menuntut keadilan atas kasus yang menimpa keluarga atau kerabat mereka
Namun di akhir cerita mereka masih menerima banyak kekecewaan karena keadilan di Brazil masih belum ditegakkan secara menyeluruh. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.